Hello everyone, welcome back to my class. So this material is for our 12 meeting. We're gonna talk about several things here but before we talk about this, I'd like to remind you that about the previous materials that we talk about instrumentation ya. So, jadi harapannya setelah materi tersebut disampaikan, Anda mengenal uh, classification of instruments ya. Jadi ada berbagai instrumen yang bisa digunakan untuk penelitian tuh depends on tergantung dari uh, data apa yang mau Anda peroleh ya, tujuan penelitiannya apa. Jadi dia tidak terbatas hanya dari kuesioner, tidak terbatas hanya interview, tidak terbatas hanya dari tes ya. Kalau di previous meeting tuh ada berbagai instrumentation yang diklasifikasikan berdasarkan who provides the information and then um, dari apa namanya siapa yang memberikan informasinya gitu kan ya. Lalu dari situ saja ada beberapa uh, apa namanya ada beberapa types ya kan dari researchers researchers response and then uh, subject completed instrumentation ya, and also informants ya, ada berbagai jenis, ada questionnaire, tally sheet, field notes itu seperti apa, lalu ada time motion log gitu kan ya. I hope you're familiar with this bahwa instrumen itu there are several classification of instrument. Terus ada where dan berasal dari diklasifikasikan berdasarkan dari mana instrumen itu, where did the instrument come from, gitu kan ya. And then written response versus performance ya kan. Jadi mudah-mudahan Anda tidak ya Anda punya pengetahuan yang cukup apa ya luas ya bahwa instrumentation itu tentunya tergantung dari tujuan penelitiannya apa, data apa yang mau diperoleh ya. Dan itu tadi saya berharap bahwa Anda bisa menyesuaikan nanti penelitian Anda itu tergantung dari tujuannya apa dan tidak terkotak, bukan terkotak-kotak ya, terbatas bahwa instrumen itu hanya ini loh, hanya interview, hanya questionnaire, ada banyak jenisnya. Untuk mengobservasi pun Anda bisa menggunakan observation schedule ya kan, ada field notes, ada anecdote record gitu kan ya. Terus dari mana asalnya Anda bisa menggunakan, yang disarankan itu adalah instrumen yang sudah dikembangkan sebelumnya ketimbang Anda mau bikin sendiri instrumen tersebut. Nah, ketika instrumen itu sudah ditentukan apa gitu kan ya, lalu Anda nanti di akhir kan akan memilih, lalu kan Anda, sorry, you decide did kira-kira pendekatan penelitiannya tuh either it is kuantitatif or kualitatif, dan these instruments ya itu harus divalidasi. That's why we're gonna learn today, ini berkaitan dengan instrumen yang dibuat, itu ada validity and reliability. Nah, validity and reliability ini itu sangat kuat sekali dengan yang namanya quantitative study. Karena di quantitative study itu semua prosedur yang dilakukan itu semuanya harus dipastikan memang valid dan reliable ya, supaya hasil yang diperoleh juga valid and reliable. And then we're gonna discuss about validity and reliability in qualitative method. So let's start with validity first. Jadi pentingnya memastikan validity dari sebuah instrumen adalah quality of the instrument used in research is very important. For the conclusion researchers draw are based on the information they obtain using these instruments. Jadi kualitas instrumen yang kita gunakan itu sangat penting ya, karena kesimpulan yang diperoleh oleh peneliti di akhir terhadap informasi yang mereka temukan, yang mereka peroleh dari data itu tadi berdasarkan instrumen ya, karena kesimpulan itu diambil dari instrumen yang digunakan tadi. Jadi kalau instrumennya tidak tepat gitu ya, maka kesimpulan yang diperoleh juga dipastikan tidak tepat. Accordingly, researchers use a number of procedures to ensure that the inferences they draw based on the data they collect are valid and reliable. Jadi, peneliti juga harus menggunakan prosedur tertentu untuk memastikan bahwa
inferences atau apa namanya interpretasi yang mereka ambil, kesimpulan yang mereka peroleh berdasarkan data yang mereka kumpulkan itu valid dan reliable. So validity refers to appropriateness, meaningfulness, correctness, and usefulness of the inferences a researchers makes. Jadi validity itu sebenarnya mengarah pada ketepatan ya, appropriateness, meaningfulness, correctness, and usefulness of the inferences. Kesimpulan yang diambil oleh peneliti. For example, to find out what teachers in a particular school district think about a recent policy based on the school board, researchers need both an instrument to record the data and some sort of assurance that the information obtained will enable them to draw correct conclusions about teachers' opinions. Nah, jadi misalnya peneliti ingin mencari tahu apa yang pendapat guru ya terhadap sebuah kebijakan ya yang dikeluarkan oleh school board-nya. Nah, researchers tentunya butuh instrumen untuk merekam data itu dan memastikan bahwa informasi yang diperoleh itu memang benar-benar tepat gitu ya, menyimpulkan pendapat dari guru tersebut. So, validity refers to the degree to which scientific explanation of phenomena match reality. It refers to the truthfulness of findings and conclusion. Jadi validity itu nanti arahnya adalah mengarah pada tingkat penjelasan yang saintifik terhadap fenomena itu apakah sesuai dengan realita yang ada. It refers to the truthfulness of findings and conclusions. In order to achieve this, the researchers need to make sure that he uses appropriate instruments to collect meaningful evidence. Jadi untuk memperoleh hasil yang valid, maka peneliti juga harus menentukan bahwa memastikan bahwa dia menggunakan instrumen yang tepat gitu ya untuk memperoleh bukti yang ya tepat, yang bermakna gitu ya. Nah, so it is important to ensure that the instruments are valid to achieve the validity of the data collected. Jadi harus penting untuk memastikan bahwa instrumen yang digunakan itu valid untuk mendapatkan validitas dari data yang dikumpulkan. Nah, jadi validity depends on the amount and type of evidence there is to support the interpretation researchers wish to make concerning the data they have collected. Jadi validitas itu tergantung dari jumlah bukti yang digunakan untuk mendukung interpretasi yang digunakan yang dibuat oleh peneliti terhadap data yang mereka peroleh ya. Nah, jadi simpelnya seperti ini. Dalam penelitian itu kita harus memastikan bahwa apa yang kita sampaikan, apa yang kita simpulkan sebagai dari data yang kita kumpulkan itu valid gitu kan ya. Nah, dari mana data yang kita ambilkan? Dari instrumen, right? Dari instrumen yang kita gunakan. Nah, kita harus memastikan bahwa instrumen yang kita pakai ini valid. Valid itu artinya tepat mengukur apa yang mau diukur gitu loh. Jadi suppose the researchers would like to collect the data about the students' writing, misalnya dia ingin mengumpulkan data tentang tulisan siswa gitu ya, achievement in writing, ya maka instrumen yang tepat digunakan adalah writing test, right? Nah, kalau misalnya yang diteskan itu reading test, maka ya nggak valid hasilnya, karena kesimpulannya nanti void, karena yang dites reading, yang mau dicari datanya writing. Itu contoh sederhananya seperti itu. So the crucial question is, do the results of the assessment provide useful information about the topic or variable being measured? Jadi apakah hasil yang diukur itu memberikan informasi yang berguna terhadap topik atau variabel yang sedang diukur. Gitu. Jadi valid itu artinya apa yang kita ukur itu memang sesuai dengan topik penelitian kita atau variabel yang mau kita ujikan. So what kinds of evidence might researchers collect? Jadi bukti seperti apa yang mau dikumpulkan oleh peneliti? There are three main types ya. Content related evidence of validity.
Yang pertama itu content related evidence of validity. Jadi bukti validitas, content related evidence of validity ya, refers to the content and format of the instrument. Jadi ini berhubungan dengan konten dan format dari instrumen. Jadi misalnya kalau kita mau memberikan sebuah instrumen penelitian untuk memperoleh data yang kita butuhkan, ya dia dikatakan valid itu dari segi ini, content related evidence of validity. Apa yang dilihat dari segi isi dan formatnya. So it concerns the adequacy of the sampling. Content validation, therefore, is partly a matter of determining if the content that the instruments contains is an adequate sample of the domain of content it is supposed to represent. Jadi apakah isi dari instrumen yang kita gunakan itu memang tepat diberikan kepada sampel yang akan kita teliti gitu ya. Content validation has to do with the format of the instruments. Jadi content validasi konten juga berhubungan dengan yang namanya format instrumennya. This includes such things as the clarity of printing, size of type, adequacy of work, space if needed, appropriateness of language, clarity of direction, and so on. Jadi yang kita valid di instrumen itu bisa kita lihat valid atau tidaknya pertama itu dari segi content related evidence-nya. Apakah instrumen yang diberikan itu isinya tuh pertama isinya tuh memang tepat diberikan untuk sampel yang kita berikan. Jadi dia concerns of the adequacy of the sampling. Misalnya nih mau neliti anak junior high school ya. Nah, lalu apakah konten yang kita berikan tes, misalnya mau mengetahui keterampilan kemampuan membaca siswa kelas SMP. Nah, apakah soal yang kita berikan ini memang sesuai dengan level kelas SMP gitu loh, kontennya itu. Apakah tepat atau tidak? Kan misalnya di kurikulum bahasa Inggris itu kan ada yang namanya mengajarkan tentang descriptive text. Descriptive text ini ada di SMA, ada juga di SMP. Nah, apakah dari konten yang kita buat, reading text yang kita akan berikan kepada students itu apakah kontennya sudah tepat untuk anak SMP itu. Kedua tuh format. Jadi format, ketika kita menampilkan soal tes tadi, apakah formatnya sudah sesuai, jelas atau tidak, saat dicetak, ukurannya, terbaca atau tidak, terus spasinya misalnya, atau bahasa yang dipakai, apakah misalnya kalau bahasanya itu sudah tepat untuk anak SMP, atau misalnya kalau kita bikin questionnaire, apakah pilihan bahasanya apakah harus pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, apakah directions yang kita berikan petunjuknya sudah jelas atau tidak. Nah, itu validity dari segi content related evidence-nya. Lalu yang kedua, how does one obtain content related evidence of validity? Nah, lalu gimana kita bisa memperoleh content related evidence of validity? A common way to do this is to have someone look at the content. Jadi gimana kita bisa memastikan bahwa instrumen yang kita pakai ini valid secara content related evidence-nya? Ya, cara yang paling umum adalah minta seseorang untuk melihat content and formatnya. Apakah instrumen ini sudah tepat atau belum. Jadi sebelum kita sebarkan soal atau questionnaire ini kepada orang lain, kita bisa minta tolong orang lain untuk melihat nih udah tepat belum ya, apakah ini sudah sesuai atau tidak. Nah, kalau seperti Anda kan beginner researcher sih lah ya, artinya Anda butuh expert untuk membantu Anda. And then the second type is criterion related evidence of validity. Refers to the relationship between scores obtained using the instrument and scores obtained using one or more other instruments or measures. Jadi kita ini berhubungan dengan hubungan antara nilai yang diperoleh, refers to the relationship between scores obtained berkaitan dengan hubungan antara nilai yang diperoleh dengan menggunakan instrumen itu and score obtained using one or more other instruments or measure, atau dan ya skor yang diperoleh dengan menggunakan satu atau lebih instrumen atau alat ukur atau kriteria ya. How strong is the relationship? Kuat tidak hubungannya? How well do such scores estimate, present, or predict future performance of a certain type? Jadi seberapa kuat hubungannya, lalu seberapa how well ya, seberapa baik ya nilai tersebut mengukur ya, atau mempresentasikan atau mempredik performance ya yang sejenisnya gitu.
Oke, jadi kriteria related validity itu kita tuh melihat validitas sebuah instrumen itu dengan melihat hubungannya dengan kriteria tertentu gitu. Jadi ada alat ukur yang menunjukkan kriteria tertentu gitu. Jadi kita melihat apakah instrumen yang kita gunakan ini hasilnya nanti sesuai dengan kriteria yang sudah ada gitu. And then the third one is construct related evidence of validity. Refers to the nature of the psychological construct or characteristic being measured by the instrument. How well does a measure of the construct explain differences in the behavior of individuals or their performance on certain tasks? Jadi construct related evidence validity ini berhubungan dengan psychological construct ya, atau karakteristik dari yang diukur oleh instrumen yang kita gunakan. How well does a measure of the construct explain differences in the behavior of individuals or the performance of. Okay, jadi the third one is construct related evidence of validity. Refers to the nature of the psychological construct or characteristic being measured by instruments. How well does the measure of the construct explain differences in the behavior of individuals or the performance on certain tasks? Jadi ini berhubungan dengan the nature of the instrument ya, the nature of the characteristic being measured by the instrument. Jadi misalnya, kalau misalnya kita mau mengetes ini ya, apa namanya, misalnya contoh ya, mau menguji algebra gitu kan ya, yang mau diteliti itu tentang algebra kalau di matematika. Nah, saat membuat instrumen itu, pertanyaan yang dibuat itu dalam bentuk teks yang panjang sekali, yang harus dibaca secara komprehensif oleh subjek penelitian. Nah, ini akan menjadi, ini diragukan nih validitasnya. Jadi apakah kita tuh mau ngetes algebranya atau reading comprehensionnya gitu. Jadi yang harus dari segi nature of the characteristic of being measured ini mau kita lihat. Jadi kalau mau mengeteskan algebra ya berarti fokusnya memang ke sana. Jangan membuat soal yang panjang yang nantinya malah men-challenge siswa untuk membaca atau memahami teksnya. Jadinya yang dites tadi tidak natural gitu ya hasilnya. Tuh, jadi ada bias di sana. Apakah mau mengetes algebranya atau reading comprehensionnya. Nah, kalau di bahasa Inggris tuh sama lah ya. Misalnya kalau soal reading gitu kan ya. Nah, yang mau diujikan itu misalnya tentang pertanyaan terkait vocabulary gitu kan ya. Nah, maka pilihan jawaban yang misalnya multiple choice-nya, ketika kita memberikan pilihan jawaban, maka itu harus jelas pilihan jawabannya itu memang untuk mengukur kemampuan siswanya terkait vocabulary yang dia kuasai. Jangan ada pilihan lain yang mengalihkan research subjeknya tadi terhadap topik yang lain gitu loh. Soalnya tuh pengen menguji vocabulary knowledge-nya, tapi di pilihannya membuat bingung gitu kan ya. Ternyata yang mau diukur nanti ada yang berkaitan sama grammarnya misalnya, itu tidak tepat gitu. That's a construct related evidence. So there are 3 steps involved in obtaining construct-related evidence of validity. First, the variable being measured is clearly defined. Jadi variabel yang mau diukur itu jelas apa. Hypothesis based on a theory underlying the variable are formed about how people who possesses a lot of versus a little of the variable will behave in particular situation, and the hypotheses are tested both logically and empirically. Okay. That's validity ya. Jadi kalau saya simpulkan secara sederhana tadi bisa sampaikan bahwa validity itu
berkaitan dengan apakah instrumen yang kita ukur ini memang tepat digunakan untuk mengukur untuk memperoleh data yang kita inginkan gitu, untuk mengukur subjek penelitiannya sesuai dengan subjek penelitiannya. Kalau misalnya ngetesnya mau dia peroleh data writing, ya berarti yang diteskan writing gitu. Atau reading, yang diteskan ya reading gitu kan. Kalau yang diteskan ini anak SMP, tepat tidak ini soal yang kita buat ini untuk anak SMP gitu kan. So that's a simple way to understand about validity. And reliability, the second thing is about the instruments that we have to consider when we prepare it for our research later on is reliability. Reliability refers to the consistency of the scores obtained. Jadi kalau reliability ini berhubungan dengan konsistensi nilai yang diperoleh. How consistent they are for each individual from one administration of an instruments to another and from one set of items to another. Jadi dia berhubungan dengan konsistensi skor yang diperoleh. Seberapa konsistenkah skor tersebut diperoleh dari satu individu yang diperoleh oleh satu individu dari satu tes yang diberikan terhadap tes yang lain gitu, atau dari satu set item ke item yang lain. Jadi konsisten tidak kalau kita kasih tes ini ke tes yang kita buat ini, ketika kita teskan hasilnya konsisten tidak terhadap individual yang kita ujikan gitu. Kalau dia konsisten berarti reliable. And there are several dalam konteks second language research ya, saya bahasnya second language research ya. Ada dua jenis reliability yang diukur. Konsistensi skor itu dalam hal rater reliability dan instrument reliability. Jadi ada dua, reliability rater atau reliability instrumennya. Nah, rater reliability. The main defining characteristic of rater reliability is that scores by two or more raters or between one rater at time X and the same rater at time Y are consistent. This rater reliability is commonly used to see the consistency of the scores obtained from commonly non-subjective performance of written or oral test. Jadi begini, dalam konteks pengajaran second language, kita kan mengenal yang namanya receptive and productive skills. Receptive skills itu reading dan listening. Kalau productive skill ya produce the language, itu adalah written and oral test. Nah, productive skill itu tend to be subjective. Jadi hasil written sama oral test itu biasanya cenderung subjektif ya hasilnya. Sedangkan ketika kita menilai itu haruslah objektif. Maka kita membutuhkan yang namanya rater. Rater itu adalah individu lain yang kita minta bantuannya untuk membantu kita memberikan rating atau men-scores hasil atau memberikan skor hasil tes performance-nya, misalnya tes written atau tes oral gitu. Nah, yang mau kita lihat reliability-nya ya. Kalau kita menggunakan, jadi rater itu bisa satu rater, bisa dua rater. Kalau kita menggunakan dua orang rater, artinya kita mau melihat konsistensi antara nilai yang diberikan oleh dua rater ini. Apakah dia konsisten? Rater satu ini ketika kita berikan rubrik penilaian speaking misalnya, kalau speaking itu kan ada elemennya ya, ada vocabulary, fluency, accuracy, grammar, pronunciation. Nah, itu namanya kita menggunakan rubrik untuk mengukur itu. Apakah setiap elemen yang dinilai ini tuh konsisten antara yang diberikan antara rater 1 dan rater 2. Kalau dia konsisten berarti reliable. Rater penilaian raternya. Atau kalau kita hanya menggunakan satu rater, maka rater yang ini akan menilai dua kali tes dalam rentang waktu tertentu. Misalnya dia memberikan nilai satu tes, terus nanti siswanya dites lagi untuk kali keduanya. Nah, apakah konsisten dia menilai tes pertama dengan tes kedua ini? Nah, itu namanya rater reliability. Nah, itu sangat umum ya dalam ranah second language karena second language research ya. Our foreign language research lah yang berhubungan dengan bahasa ya, karena ada konsep productive and receptive skill tadi. Kalau tesnya multiple choice, kita kan nggak butuh rater, jadi jawabannya berdasarkan benar salah saja. Tapi kalau written test atau oral test itu cenderung subjektif penilaiannya kalau researchernya sendiri yang menilai, maka dia butuh yang namanya rater untuk membantu memberikan penilaian. Nah, yang saya sebutkan tadi itu ada yang namanya inter-rater reliability. Inter-rater reliability itu
a measure of whether two or more writers judge the same set of data in the same way. If there is strong reliability, one can then assume with reasonable confidence that writers are judging the same set of data as representing the same phenomenon. Jadi tadi kalau ada dua writer, kita mau melihat apakah kedua writer ini menilai apa namanya, cara penilaiannya sama gitu kan ya. Apakah mereka menilai set of the data dengan cara yang sama? Kalau dia kuat, maka researchersnya bisa membuat alasan yang confidence bahwa writernya memberikan menilai the same set of data. Kalau yang tadi kalau writernya cuma satu, itu namanya intra-writer reliability. Intra-writer is a measure of whether one writer judges the two data the same way at different times. Ya, to do this, one essentially uses a test-retest. Biasanya dia pakai test-retest. Test-retest itu artinya tes pertama diberikan, lalu nanti ada rentang waktu diberikan tes lagi gitu ya, dengan individu yang sama. Two sets of ratings are produced by one individual at two times or for different parts of the data. Similar to inter-rater reliability, if the result is high, then we can be confident in our own consistency. Nah, yang berikutnya tuh ada instrumen reliability. Kalau instrumen reliability ini berarti ya kita menguji reliability instrumennya. The three best known ways to obtain a reliability coefficient are the test-retest method, the equivalent forms method, and the internal consistency method. Unlike other uses of the correlation coefficient, reliability coefficient must range from 0.0 to 1.0 that is have no negative values. Jadi kita tuh mau melihat, jadi instrumen reliability itu artinya kita mengukur reliability instrumen yang kita gunakan langsung gitu kan ya. Jadi dengan cara apa? Dengan cara test-retest method, the equivalent forms method, and internal consistency method. Jadi kita tuh mau melihat korelasinya, correlation coefficients-nya. Jadi rentangnya antara 0,00 sampai 1,0 dan tidak ada nilai negatif di sana. Semakin tinggi tinggi korelasinya, maka semakin besar reliability instrumen yang digunakan. Nah, yang pertama itu test-retest method. Test-retest method involves administering the same test twice to the same group after a certain time interval has elapsed. A reliability coefficient is then calculated to indicate the relationship between the two sets of scores obtained. Jadi ada metode test-retest ya, artinya kita memberikan tesnya 2 kali untuk melihat apakah instrumen yang kita gunakan itu skornya konsisten. Reliability coefficients will be affected by the length of time. Jadi kalau menggunakan test-retest ini kita harus mempertimbangkan jarak waktunya saat kita memberikan tesnya sendiri. The longer the time interval, the lower the reliability coefficient is likely to be since there is a greater likelihood of changes in the individuals taking the test. Jadi jangan terlalu lama. Misalnya tes pertama hari ini, selang waktu untuk tes kedua itu jangan terlalu lama. Kalau dia terlalu lama, maka koefisien correlation reliability-nya mungkin rendah karena ada perubahan terhadap dari individu yang dites tadi. Equivalent forms method. When the equivalent forms method is used, two different but equivalent forms of an instrument are administered to the same group of individuals during the same time period. Although the questions are different, they should sample the same content and they should be constructed separately from each other. A reliability coefficient is then calculated between the two sets of scores obtained. A high coefficient would indicate strong evidence of reliability that the two forms are measuring the same thing. Kalau ini kita menyebutnya equivalent forms ya, artinya dua jenis tapi equivalent dari soal atau instrumen yang kita berikan itu diberikan kepada grup atau subjek penelitian yang sama dalam waktu yang sama juga. Meskipun pertanyaan berbeda, tapi dia merepresentasi konten yang sama gitu. Misalnya kayak reading text gitu kan soalnya bisa beda ya, tapi kan yang diteskan itu sama, misalnya terkait pemahaman ide teksnya atau misalnya terhadap vocabulary, tapi soalnya kan beda. Jadi nanti reliability coefficient itu dikalkulasikan antara dua set instrumen yang diberikan, dua set skor yang diperoleh tadi, dilihat apakah antara dua skor ini tadi dia reliable.
And then internal consistency. The previous two methods require two administration or testing sessions. There are several internal consistency methods of estimating reliability that require only a single administration of an instrument. Jadi kalau yang kedua tadi kan dia butuh 2 kali pengadministrasi atau pemberian tes gitu kan ya, atau pemberian ya testing sessionsnya 2 kali. Kalau yang pertama tadi ya ada tes retest, yang satunya tadi equivalent forms. Kalau tes retest kan beda waktu, kalau equivalent form itu di waktu yang sama tapi soalnya beda tapi ekivalen gitu isinya. Nah, ada yang mengukur itu internal konsistensi. Dia tidak perlu 2 kali administrations but only a single administration of an instrument. Seperti apa? Yang pertama ada split halt procedures. Dia menggunakan perhitungan statistik ya. Jadi kita nggak perlu memberikan 2 kali tes misalnya, tetapi cukup 1 kali saja. Dengan cara apa? Dengan melihat internal konsistensinya. Pertama, kita bisa menggunakan split halt procedure, involve scoring 2 halves, usually odd items versus even items of a test separately for each person, and then calculating a correlation coefficient for the 2 sets of scores. The reliability coefficient is calculated using what is known as the Spearman-Brown privacy formula. Nanti Anda belajar di kelas statistik ya. Nah, kalau ini boleh Anda catat, nanti di kelas statistik boleh Anda tanyakan. Siapapun dosennya Anda boleh tanya nih. Dalam menghitung reliability itu ada yang disebut internal konsistensi, ya, dia menghitung dengan prosedur ini. Nah, itu bagaimana prosesnya? Boleh Anda tanya nanti. Bisa menggunakan prosedur split halt, jadi dia akan menghitung skor 2 bagian, yaitu item yang ganjil dengan item yang genap gitu ya. Nanti dilihat apakah konsisten atau tidak hasilnya. Atau menggunakan Carter-Richardson 20 and 21 are two approaches that are also used. Although Carter-Richardson 21 requires equal difficulty of the test items, Carter-Richardson 20 doesn't. Both are calculated using information consisting of the number of items, the mean, and the standard deviation. These are best used with large numbers of items. Ini sama. Kalau yang ini dia akan mengukur konsistensinya dari keseluruhan item tes yang diberikan gitu kan ya. Nah, yang sama dengan Carter-Richardson ini ada Kornbach alpha, but is used when the number of possible answer is more than 2. Jadi kalau misalnya ketika number of possible answer, kemungkinan jawabannya itu lebih dari 1, itu bisa menggunakan Kornbach alpha. Jadi dia pakai perhitungan statistik. Jadi misalnya contoh nih ya, kalau nanti Anda mengukur reliability test reading ya, kalau reading itu dia harus diukur reliability-nya, apakah jawaban antara satu dengan yang lain itu dia konsisten atau tidak antara setiap siswanya gitu kan. Nah, makanya disarankan ketika bikin reading text itu lebih dari 20 soal, karena kalau tidak valid dan tidak reliable, misalnya kalau bikinnya cuma 20 soal, ternyata yang valid cuma 10 soal, itu kan saya rasa kurang bisa. Itu expert tuh bukan menyatakan, maksudnya gimana kita mau mengukur keterampilan reading seseorang hanya dari 10 soal, itu kan nggak represent. Padahal yang mau diukur banyak, misalnya readingnya, main idea-nya, inference-nya misalnya gitu. So we have to prepare more than 20 questions yang mewakili dari elemen-elemen reading comprehension tadi. Nah, this is validity and reliability in qualitative method. Kalau di quantitative method kan kita ada instrumen test gitu ya, atau yang harus kita lihat konsistensi ketika subjek penelitian kita menjawab soal itu gitu kan. Sedangkan di qualitative method kan enggak. Kalau qualitative method itu kan deep analysis ya of certain phenomena. Dia analisis yang deep yang terkait dengan partisipannya langsung gitu kan ya. Dia tidak bermain dengan data statistik ya atau kuantitatif data. Nah, bagaimana cara melihatnya? Ada internal consistency. Qualitative researchers use a number of techniques ya. Ada beberapa cara untuk memastikan internal konsistensinya. To check their perception, to ensure that they are not being misinformed. Jadi untuk memastikan persepsi mereka bahwa mereka itu tidak salah informasi. That they are in effect seeing what they think they are.
gitu kan. Jadi tidak salah informasi gitu kan ya. Some procedures for checking on validity and reliability in qualitative study. Jadi ada beberapa cara. Prosedurnya pertama, using a variety of instruments to collect the data. Jadi menggunakan variety ya, beberapa instrumen untuk mengumpulkan data. When a conclusion is supported by data collected from a number of different instruments, its validity is thereby enhanced. This kind of checking is often referred to as a triangulation. Jadi ada istilah triangulation di mana kita menggunakan beberapa instrumen untuk mengumpulkan data. Jadi hasil data yang diperoleh dari satu instrumen itu akan didukung oleh hasil data dari instrumen yang lain. Gitu. Itu namanya triangulation. Checking yang kedua prosedurnya adalah checking one informant's descriptions of something against another informant's description of the same thing. Discrepancies in descriptions may mean the data are invalid. Jadi misalnya kita ya prosedur yang berikutnya yaitu memastikan deskripsi yang disampaikan oleh salah satu informan terhadap satu hal, misalnya cara melakukan sesuatu atau alasan kenapa melakukannya, itu sama dengan apa yang disampaikan deskripsi dari informan yang lain terhadap satu hal yang sama. Kalau ada perbedaan berarti datanya nggak valid gitu. Jadi kita pastikan bahwa apa yang data yang kita peroleh dari satu informan dan informan lainnya itu sama. Learning to understand and, where appropriate, speak the vocabulary of the group being studied. If researchers do not understand what informants mean when they use certain terms, or if they take such terms to mean something they do not, the recording of invalid data will surely result. Jadi kalau misalnya kita mencari informasi secara kualitatif terhadap subjek penelitiannya, itu kalau misalnya tidak paham, ya kita harus memastikan kembali gitu supaya nanti apa yang diperoleh itu memang sesuai dengan apa yang dimaksud oleh informannya. Writing down the question asked in addition to the answer received. Jadi mencatat pertanyaan yang ditanyakan. Selain kita mencatat jawabannya ya, this helps researchers make sense at a later date out of answers recorded earlier and helps them reduce distortions owing to selective forgetting. Makanya tadi saya sampaikan ketika melakukan observasi misalnya, itu semua hal yang diperoleh dari observasi itu harus dicatat terlebih dahulu. Recording is important. Jadi ketika ada miss sesuatu, jadi enggak untuk mencegah ada informasi yang ketinggalan atau terlupa gitu ya. Gitu. Recording personal thoughts while conducting observation and interview. Responses that seem unusual or incorrect can be noted and checked later against other remarks or observation. Tuh, recording ya. Asking one or more participants in the study to review the accuracy of the research report. This is frequently referred to as member checking. Obtaining an individual outside of the study to review and evaluate the report. This is called an external audit or debriefing. Jadi boleh juga kita meminta satu atau lebih partisipan di penelitian kita itu untuk mereview ketepatan dari laporan kita itu. Apa yang kita sampaikan itu kita minta cek kembali dengan partisipan apakah benar yang disampaikan itu seperti ini. Ya, atau kita juga bisa minta individu lain di luar penelitian kita untuk mereview atau mengevaluasi laporan penelitian kita. Ini disebut dengan external audit or peer debriefing. Documenting the sources of remarks whenever possible and appropriate. This helps researchers make sense out of comments that otherwise might seem misplaced. Jadi didokumentasikan ya. Dokumentasi ini tuh maksudnya bukan instrumennya berupa dokumentasi, bukan. Tapi dokumentasi bukti gitu ya, bahwa apa yang diperoleh itu memang benar adanya seperti itu. Jadi kalau ada yang salah kita bisa memastikan.
Documenting the basis for inferences, describing the context in which questions are asked and situations are observed, also refer to as thick description. Ini yang saya sampaikan tadi di instrumentation di materi di pertemuan 11 ya, bahwa semua yang diperoleh itu dideskripsikan secara rinci gitu. Using audio and video recordings when possible and appropriate, drawing conclusions based on one's understanding of the situation being observed, and then acting on this conclusion. If these conclusions are invalid, researchers will soon find out after acting on them. Analyzing negative cases, attempting to eliminate instances that do not fit the pattern by revising that pattern until the instance fits. Interviewing individuals more than once. Inconsistencies over time in what the same individual reports may suggest that he or she is an unreliable informant. Bisa juga melakukan interview terhadap individu itu lebih dari satu kali. Sama halnya dengan observasi ya, untuk memastikan apakah yang kita lihat itu tepat, itu melakukan observasinya bisa lebih dari satu kali. Ketika kita mengobservasi lebih dari satu kali dan menemukan ternyata yang kita observasi itu berulang-ulang kali itu sama muncul, maka data itu bisa kita katakan valid. Atau misalnya kan tadi di pertemuan sebelumnya di instrumentation itu ada kita bisa menggunakan data yang sudah ada ya, misalnya rekaman hasil belajar yang sudah ada, kita bisa gunakan sebagai data untuk kita analisis ya. Nah, data yang kita pakai itu, misalnya kita mau menganalisis tentang hasil writing siswa gitu ya. Nah, supaya data kita tuh valid, kita tuh nggak bisa menganalisis hanya satu dokumen gitu. Kita harus memastikan bahwa dokumen itu lebih dari satu. Jadi misalnya satu orang nih punya writing satu dua tiga gitu. Ketika kita analisis 3 kali writingnya, 3 dokumen writing mereka nih sama hasilnya, maka kesimpulan kita tuh bisa kita nyatakan valid. Nah, itulah hasilnya. Karena sudah 3 kali 3 dokumen diobservasi ya hasilnya sama gitu. Observing the setting of situation of interest over a period of time. The length of an observation is extremely important in qualitative research. Nah, ini ya, seperti yang saya sebutkan. Consistency over time with regard to what researchers are seeing or hearing is a strong indication of reliability. Jadi kalau misalnya hasil observasinya dalam period of time itu sama, maka dia konsisten, maka bisa kita katakan reliable. Furthermore, there is much about a group that does not even begin to emerge until some time has passed and the members of the group become familiar with and willing to trust the researchers. Nah, jadi gitu ya. Jadi intinya tuh yang bisa saya sampaikan ketika kalau nanti memilih penelitiannya tuh pendekatannya kualitatif, semua data itu harus terdokumentasi dengan baik, terdokumentasi dengan baik. Ketika kita diminta untuk menunjukkan untuk memastikan apakah dia valid atau tidak, maka semua data tadi bisa kita tunjukkan gitu bahwa iya, jadi jangan hanya tiba-tiba ngambil kesimpulan di akhir sesuai dengan apa yang diharapkan, kan nggak kayak gitu. Orang pembaca atau penguji nantinya ingin memastikan apakah ini benar gitu ya, analisis Anda ini sudah tepat atau belum. Maka Anda bisa mendefense diri Anda dengan dokumen yang Anda punya. Gitu. So, this is my final remarks of this meeting. We either make ourselves miserable or we make ourselves strong. The amount of work is the same. Jadi, pilihlah research design-nya secara bijaksana. Okay, everyone, this is for our 12th meeting. We'll continue it to next material for the 13th meeting. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.